Okay. Film ini dimulai dengan seorang pemuda tunawisma bernama Nick yang telah menjalani seluruh hidupnya di jalanan Prancis. Dia tidak punya rumah, tidak punya keluarga, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa ditanyai tentangnya. Setiap malam dia tidur di tepi pantai, dan kadang di lain waktu di bangunan terbengkalai manapun yang bisa dia temukan. Suatu hari Nick sedang nongkrong di bawah jembatan seperti biasa ketika sebuah mobil polisi tiba-tiba berhenti. Ternyata berkeliaran di daerah itu ilegal dan polisi siap untuk menangkap para tunawisma di sana. Tetapi begitu Nick menyadari polisi datang ke arahnya, dia langsung lari secepat mungkin menyusuri jalanan. Saat mencoba melarikan diri, dia melihat sebuah toko ikan kecil yang baru buka. Dengan cepat, dia mendorong pintu dan menyelinap masuk untuk bersembunyi. Di balik meja kasir, kita bertemu Betty, istri pemilik toko, seorang wanita yang masih cantik berusia 40 tahun yang membantu suaminya, Joe, bersama menjalankan tempat itu. Joe di sisi lain, berusia sekitar 50 tahun lebih. Perbedaan usia yang sangat jauh di antara mereka telah menyebabkan banyak ketegangan, dan mereka terus-menerus bertengkar. Betty memperhatikan Nick dan bertanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Berusaha bersikap tenang, Nick berpura-pura hanya datang untuk membeli ikan. Betty memanggil suaminya, Joe, untuk berbicara dengannya, tetapi ketika Nick melihat polisi masih mencari di luar, dia berpura-pura sakit, berpura-pura terlalu lemah untuk bergerak. Merasa kasihan, Betty bergegas mengambilkan air untuknya. Joe melihat sekilas pria malang itu. Pakaian kotor, wajah pucat, jelas dia adalah seorang tunawisma. Namun setelah Betty memohon untuk membantunya, hatinya melunak. Dia memutuskan untuk membantunya, bahkan mengundangnya ke rumah mereka untuk makan malam. I'm gonna shoot you. You'll get knifed and raped, Joe. Saat makan malam, Joe mulai menanyakan beberapa pertanyaan kepada Nick. Dari mana dia berasal? Apakah dia bekerja? Di mana dia tidur di malam hari? Nick dengan tenang mengakui bahwa dia tidak punya keluarga. Ibunya meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan dia hanya menumpang dimanapun dia bisa. Joe merasa semakin simpati dan ingin mencari cara untuk membantunya. Malam itu, Betty memberitahu suaminya bahwa mereka benar-benar membutuhkan bantuan tambahan di toko, dan mungkin mereka harus membiarkan Nick tinggal bersama mereka dan membantu. Pekerjaan itu terlalu berat untuk mereka bila berdua saja. Joe memikirkannya lalu setuju. Dia menawarkan pekerjaan dan tempat tinggal kepada Nick. Dan tentu saja, Nick langsung setuju. Ini bukan kehidupan sehari-harinya. Pada kesempatan ini Nick mencoba menunjukkan bahwa dia berguna, membersihkan rumah dan merapikannya. Joe yang memperhatikan anak itu bekerja tersenyum. Terlihat jelas bahwa ia mulai menyukai kehadiran anak itu. Sementara itu, Betty sedang mandi sambil mendengarkan musik menggelegar di headphone-nya, mencoba melupakan lelahnya sejenak. Setelah membersihkan diri, Nick masuk ke kamar tidur yang penuh dengan foto dan gambar. Ternyata itu kamar putra mereka, Danny. Beberapa saat kemudian, Betty keluar dari kamar mandi dan menemukannya di sana. Ia mengatakan bahwa itu adalah barang-barang putranya. Danny dan istrinya sekarang tinggal di luar negeri. Kemudian Joe masuk dengan lelah dan kesal, lalu mengatakan kepada Betty sudah waktunya tidur. Tetapi Betty mengatakan ia tidak mengantuk dan ingin menonton TV. Terlihat jelas Joe kecewa. Ia berharap ada sedikit keintiman, tetapi Betty jelas tidak sedang ingin. Jadi, ia akhirnya begadang bersama Nick, memperlihatkan video lama putranya bernyanyi. Mereka berdua menontonnya bersama, tersenyum seolah itu adalah momen kecil dan manis di tengah malam yang berat. The sheets are clean. Here's a shirt. Okay, wear them. Danny won't mind. Hey kid, it's 4:30, get up. Keesokan paginya, Joe membangunkan Nick pagi-pagi mengajaknya untuk membeli ikan segar untuk toko. Mereka pergi ke pasar, memuat ikan, dan kembali untuk memulai hari. Joe mulai mengajari Nick cara membersihkan dan menyiapkan ikan, cara melayani pelanggan, dan semua yang dia ketahui. Nick cepat mempelajarinya, dan kita dapat melihat betapa bahagianya dia akhirnya merasa diterima di suatu tempat. Joe akhirnya memperlakukannya seperti anaknya sendiri, dan Nick tampaknya sangat menghargainya. Tetapi meskipun semuanya tampak damai, masih ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan Betty. Suatu malam, Joe tertidur, dan Betty berdiri di depan cermin, termenung, mengingat masa mudanya, kecantikannya, dan gairah yang telah lama hilang dari pernikahannya. Sementara itu, Nick sedang mandi membersihkan diri setelah seharian bekerja. Ketika dia keluar, dia masuk ke kamar tanpa menyadari bahwa Betty ada di sana. Betty berbalik dan membeku. Nick benar-benar telanjang. Karena malu,
Ia segera memberikan beberapa pakaian putranya kepada Nick, sambil berkata bahwa ia bisa mengenakan pakaian itu daripada pakaian lusuh yang dikenakannya. Saat Nick berpakaian, Nick menatapnya dan berkata sambil tersenyum kecil. I got a bit carried away in there. Thanks. Gonna go to sleep. Good night. Good night. Betty tersipu, mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu pergi. Hari-hari berlalu, dan Nick dengan cepat menjadi bagian dari keluarga Joe. Ia cepat mempelajari seluk-beluk di toko ikan, dan baik Betty maupun Joe sangat menyukai kehadiran Nick. Namun, meskipun semuanya tampak bahagia di permukaan, Betty sebenarnya tidak baik-baik saja di dalam hatinya. Ia merasa hidupnya telah berlalu begitu saja. Suaminya hanya peduli pada uang dan bisnis, tidak pernah peduli pada perasaannya. Ia merasa kesepian, frustrasi, dan lelah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Suatu sore, Nick pulang lebih awal dan tanpa sengaja melihat Betty melalui pintu kamar mandi yang terbuka saat ia sedang mandi. Betty menyadari Nick sedang memperhatikannya dan langsung menutup pintu dengan keras, jelas merasa malu. Saat keluar, ia menghampiri Nick dan bertanya mengapa ia pulang lebih awal dari biasanya. Nick dengan gugup mengatakan bahwa ia merasa tidak enak badan dan hanya ingin beristirahat. Kemudian, untuk meredakan ketegangan, Nick dengan lembut mengatakan bahwa Betty akhir-akhir ini tampak tidak seperti biasanya. Ia memperhatikan cara Betty berbicara dengan Joe dingin, acuh tak acuh, dan bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Betty awalnya ragu-ragu, tetapi kemudian mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa kondisi mentalnya kacau akhir-akhir ini karena Joe hanya peduli pada pekerjaan dan uang. Dia benar-benar melupakannya, dan dia masih seorang wanita dengan perasaan dan kebutuhan yang diabaikannya. Nick mendengarkan dengan tenang, mencoba menghiburnya. Dia mengakui sudah lebih dari setahun sejak Joe terakhir menunjukkan kasih sayang padanya. Tidak ada romansa, tidak ada keintiman, hanya ikan, pelanggan, dan keuntungan. Dia memberitahu Nick bahwa dia tidak ingat kapan terakhir kali dia dan suaminya pergi keluar bersama seperti pasangan normal. Nick mencoba menghiburnya, membantunya tersenyum lagi dan melupakan masalahnya untuk sementara waktu. Malam itu, masalah muncul di luar. Dua pencuri mencoba membobol truk Joe untuk mencuri ikan. Nick melihat mereka dan bergegas keluar dan terlibat perkelahian dengan mereka. Joe mengejarnya, dan kedua pria itu berhasil mengusir para pencuri itu bersama-sama. Joe sangat bangga pada Nick setelah itu. Dia lalu memeluknya seperti anaknya sendiri. Keesokan paginya, keduanya berjalan-jalan di pantai. Joe mulai berbagi mimpinya dengan Nick, bagaimana dia ingin memperluas toko, mengubahnya menjadi toko ikan terbesar di Prancis, bahkan mungkin membuka cabang di seluruh negeri. Nick mendengarkan sambil tersenyum. Tetapi kita bisa melihat sesuatu yang lain di balik matanya, sesuatu yang rumit. Malam itu, Betty kembali berada di kamar mandi, bernyanyi pelan dengan headphone terpasang. Ia tampak bahagia untuk sekali ini, tenggelam dalam dunianya sendiri. Nick berbaring terjaga, tidak bisa tidur, dan mendengar suara wanita itu dari balik dinding. Penasaran, dia berjalan menuju pintu kamar mandi. Untuk sesaat, ia hampir mengintip, tetapi ia menghentikan dirinya sendiri, menyadari betapa berbahayanya jika wanita itu atau Joe menangkapnya. Jadi, ia mundur, membuka kulkas, dan berpura-pura hanya mengambil minuman. Beberapa menit kemudian, Betty keluar, mengeringkan rambutnya, terkejut mendapati Nick masih terjaga. Ia bertanya, Hey, what's the matter? Can't sleep? I guess if I was you, I wouldn't hang around either. Betty terdiam sejenak, terkejut. Nick melanjutkan dan mengatakan bahwa ia tahu situasi ini salah, terutama karena Joe selalu baik padanya. Tapi ia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Dia bahkan mengatakan mungkin dia harus pergi untuk menghindari masalah. Betty terkejut. Awalnya, dia mengira dia pasti bercanda atau mungkin terlalu banyak minum. Tapi kemudian dia menyadari bahwa dia serius dan benar-benar patah hati. Dia menatap matanya dan melihat kesedihan yang nyata di sana. Dan kenyataannya, Betty kesepian. Dia telah lama kekurangan kasih sayang sehingga seseorang yang akhirnya memperhatikannya terasa seperti oksigen. Jadi, alih-alih menjauhinya, dia melangkah lebih dekat dan mereka berdua jatuh ke dalam momen yang tak bisa mereka tarik kembali. Malam itu mengubah segalanya. Betty akhirnya mengkhianati suaminya. Tapi dalam pikirannya, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu karena Joe sudah berhenti peduli. Baginya, ini bukan tentang nafsu. Ini tentang merasa hidup kembali. Nick membuatnya merasa muda, diinginkan, dan bahagia untuk pertama kalinya. Keesokan paginya, dia berseri-seri, tersenyum, tertawa, bahkan bercanda dengan Joe seperti dulu. Di matanya, Nick entah bagaimana telah menghidupkannya kembali.
Hari-hari berlalu dan perselingkuhan rahasia mereka menjadi rutinitas. Nick terus diam-diam meninggalkan toko untuk bertemu dengannya, dan Betty mulai membelanya setiap kali ada kesempatan. Setiap kali Joe mengeluh, dia membela Nick. Kini Nick menjadi pusat dunianya, orang yang memperbaiki suasana hatinya yang buruk dan membuatnya merasa istimewa. Suatu malam, Joe sedang menonton TV di ruang tamu, sama sekali tidak menyadari bahwa Betty dan Nick berada di dapur, larut dalam satu sama lain untuk bermesraan. Waktu berlalu dan Joe mulai bergantung pada Nick untuk segalanya. Dia bangga dengan betapa cepatnya pemuda itu belajar dan mempercayainya sepenuhnya. Ironisnya, justru orang yang seharusnya tidak dia percayai. Kemudian keadaan menjadi lebih rumit ketika putra Betty, Danny, kembali dari luar negeri bersama istri dan anak kecilnya. Danny agak seperti badut, berisik, menyebalkan, dan selalu berusaha terlalu keras untuk menjadi lucu. Tipe orang yang langsung membuat kita kesal. Dia mencoba mengejutkan ibunya, mengenakan kostum aneh bersayap untuk membuatnya tertawa. Tapi waktunya sangat tidak tepat karena tepat pada saat itu, Betty berada di lantai atas bersama Nick. Dia mendengar suara dari ruang tamu, panik, dan segera berpakaian. Ketika dia keluar, dia terkejut menemukan putranya, istrinya, dan anak-anak mereka berdiri di sana. Mencoba bersikap tenang, dia berlari menghampiri mereka, memeluk mereka, dan berkata, Yeah, you miss me? Yes, this is a Who's my surprise. grandma? Amy, my beautiful baby. Look at Beberapa menit kemudian, Danny pergi ke kamar lamanya dan mendapati Nick di dalam. Bingung, dia bertanya, Who are you? He's Nick. Nick works for us. Joe kembali saat itu juga, senang melihat putranya datang. Danny tersenyum, tetapi kita bisa tahu dia curiga pada Nick sejak awal. Dan tepat ketika keadaan tidak bisa lebih canggung lagi, Betty menyadari pakaiannya dari sebelumnya tergeletak di dekat Nick. Berpikir cepat, Nick menutupinya dengan topi sebelum ada yang menyadari, menyelamatkannya dari bencana yang memalukan. Keesokan harinya, Danny mengunjungi toko. Dia mulai menggoda Nick dengan cara arogan, seolah-olah dia adalah putra bos. Nick tetap tenang, tetapi kita bisa tahu itu mulai mengganggunya, terutama ketika Danny mulai mengolok-oloknya. Pada suatu momen, Nick menggenggam pisau begitu erat sehingga tampak seperti dia hampir tidak bisa menahan diri. Kemudian, Danny mulai mempertanyakan bagaimana bisnis dijalankan, mengeluh tentang keuntungan dan memberikan pendapat yang tidak diminta siapapun. Pada titik ini, Danny terlihat sangat mengganggu orang-orang di toko. Betty memperhatikan bagaimana putranya terus mengganggu, jadi dia menariknya ke samping dan menyuruhnya untuk tenang. Tetapi alih-alih mendengarkan, Danny terus mengoceh dan Joe juga membentaknya. Bullshit shit. Guy's a born fishman. Open fish market. Kemudian, beberapa waktu ke depan, seluruh keluarga memutuskan untuk liburan naik kapal mewah dan pergi ke pantai untuk bersantai dan berfoto bersama, mencoba untuk kembali bersikap normal. Tetapi dengan semua yang telah terjadi di balik pintu tertutup, keadaan jauh dari normal. Sementara itu, Danny mulai sangat ingin tahu tentang Nick. Dia terus berada di dekatnya, mengajukan pertanyaan pribadi seperti bagaimana dia mengenal orang tuanya dan bagaimana dia bisa berada dalam kehidupan mereka. Nick tentu saja merasa sangat kesal dan bahkan berpikir untuk melemparkannya ke laut hanya untuk membungkamnya. Malam itu, Joe, pria tua yang baik hati, tertidur lelap, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di rumahnya sendiri. Istrinya, Betty, berada di kamar mandi bersama Nick. Suasana semakin memanas di antara mereka sampai tiba-tiba Joe bangun, setengah tertidur, dan langsung menuju kamar mandi. Joe berjalan di lorong, hampir tidak sadar, membuka pintu kamar mandi dan masuk. Sementara mereka berdua bersembunyi di sana. Nick dan Betty membeku karena panik, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Joe menyelesaikan urusannya, mencuci tangannya, dan pergi tanpa menyadari apapun. Pria itu benar-benar tidak tahu istrinya ada di sana bersama pria lain. Kemudian dia kembali tidur seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah keadaan aman, Nick dan Betty, mereka juga melanjutkan aktivitas mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka sudah benar-benar gila. Keesokan paginya, Joe, karena kebaikan hatinya, memberi Nick sekantong ikan segar dan menyuruhnya mengantarkannya ke apartemen Danny karena istri Danny secara khusus memintanya. Jadi, Nick naik sepeda, pergi ke sana, dan membunyikan bel pintu. Di dalam, Jessica, istri Danny, sedang di kamar mandi memandikan putranya. Dia mendengar bel, menyadari itu Nick, dan dengan cepat membuka pintu. Dia menyuruh Nick untuk langsung memasukkan ikan ke dalam kulkas. Kita sudah bisa melihat bahwa Jessica adalah orang yang benar-benar baik, manis, sopan, dan sangat berbeda dari suaminya. Dia tenang, perhatian, dan jelas berusaha menjaga kedamaian di rumahnya.
Saat Jessica pergi memeriksa ikan, Nick tetap tinggal bermain dengan putranya di air, membuat anak itu tertawa. Kemudian Jessica kembali dan menemukan Nick di sana bermain dengan anaknya. Tidak ada yang mencurigakan, hanya momen yang menyenangkan. Tapi saat itu juga, Danny muncul. Dia melihat Nick di kamar mandi bersama istrinya dan langsung curiga. Jessica dengan cepat menjelaskan bahwa ayahnya mengirimnya ikan itu dan Nick hanya mengawasi anak itu sebentar. Danny tampak tidak senang, tetapi dia tetap diam dan membiarkannya begitu saja untuk saat ini. Malam itu, Betty mencoba menyelinap keluar dari tempat tidur untuk bertemu Nick lagi. Dia menunggu sampai suaminya tertidur, tetapi Joe tiba-tiba terbangun dan memergokinya mencoba pergi. Ketika dia bertanya kemana dia pergi, dia berbohong dan mengatakan dia hanya menutup jendela. Joe menariknya lebih dekat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia benar-benar bersemangat. Jadi malam itu Betty akhirnya mendapatkan rudal dari Joe bukan dari Nick. Keesokan harinya, Nick mengeluh kepada Betty tentang bagaimana Danny mencurigainya dan terus memperlakukannya dengan buruk. Nick berpikir lebih baik untuk meninggalkan rumah. Namun, Betty yang jelas tidak ingin Nick pergi, menegur putranya, menyuruh Danny untuk berhenti bersikap kasar pada Nick karena Nick telah banyak membantu di toko mereka. Namun Danny, yang selalu sombong berkata, jika dia pergi, dia bisa menemukan 100 orang lain untuk menggantikannya. Betty dengan cepat membungkamnya, mengatakan Nick berbeda. Dia pekerja keras dan setia. Jelas, Betty membela Nick karena mereka punya rahasia kecil mereka. Untuk berdamai, Betty bahkan memberi putranya sesuatu yang disukainya. Katakan saja sesuatu yang seharusnya tidak dia gunakan untuk menenangkannya dan menghentikannya mengganggu Nick. Danny kembali curiga. Dia mulai percaya ada sesuatu yang lebih terjadi antara ibunya dan Nick. Dia tidak punya bukti, tetapi kita bisa melihat keraguan menghantuinya. Kemudian selama akhir pekan, seluruh keluarga memutuskan untuk pergi keluar dan bersenang-senang bersama. Untuk sekali ini, semua orang tersenyum, menari, dan menikmati diri mereka sendiri seperti keluarga bahagia sungguhan. Tapi tentu saja, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Saat makan siang, sesuatu yang sangat canggung terjadi. Danny mulai bermain-main dengan kakinya di bawah meja, mengarahkan kakinya ke ibunya. Betty mengira itu Nick, jadi dia mulai ikut bermain. Ketika Nick tiba-tiba berdiri, dia menyadari itu Danny, dan wajahnya langsung berubah muram. Marah, dia menampar Danny tepat di wajah dengan tangannya. Saat itulah Danny akhirnya menyadari semuanya. Ibunya dan Nick telah berselingkuh di belakangnya. Hati Betty hancur. Dia tahu semuanya sudah terungkap sekarang. Dia berlari ke Nick dan menceritakan apa yang harus mereka lakukan. Panik karena Danny telah tahu. Nick mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, Joe, seperti biasa, memberi Nick sekantong ikan lagi untuk diantarkan ke Jessica. Nick pergi ke rumahnya dan mendapati Jessica berdiri di depan pintu, menangis. Wajahnya memar. Jessica mengatakan kepada Nick bahwa Danny memukulinya karena dia pikir dia dan Nick juga berselingkuh. Dia bersikeras bahwa dia mencoba menjelaskan bahwa tidak ada apapun di antara mereka, tetapi Danny tidak mendengarkan. Dia mengusir Jessica dan putranya dari rumah. Jessica benar-benar hancur. Nick melihat bekas luka di wajahnya dan merasa kasihan pada Jessica. Dia tidak percaya Danny bisa memperlakukan istrinya seperti itu tanpa bukti. Jessica mulai menangis lagi dan Nick dengan lembut menghiburnya sebelum mengantar Jessica dan putranya naik bus untuk kembali ke rumah keluarganya. Setelah semua yang terjadi, Nick memutuskan untuk menghadapi Danny secara langsung. Ketika menemukannya, Danny mabuk berat dan hampir tidak bisa berbicara. Nick menatapnya dengan frustrasi dan berkata, Number one, son. The last time I fucked some other guy's wife. Terrific boy. That's a good thing, Danny. Nick kehilangan kesabarannya, muak dituduh, dan pergi dengan marah. Danny, yang ditinggal sendirian, benar-benar hancur. Rasa bersalah, kebingungan, dan amarahnya menghantamnya sekaligus. Dia mulai menangis tak terkendali, memikirkan bagaimana ibunya mengkhianati ayahnya dengan seseorang seusianya. Itu menghancurkannya dari dalam. Dalam keadaan hancur itu, Danny menelepon ayahnya, Joe, dan menceritakan seluruh kebenaran semuanya tentang ibunya dan Nick. Dia sambil menangis terisak-isak, berteriak, benar-benar kehilangan kendali. Joe terkejut dan hancur mendengar apa yang dikatakannya. Beberapa saat kemudian, Joe duduk bersama Nick untuk menghadapinya secara langsung. Ia menceritakan apa yang dikatakan Danny, berharap Nick akan menyangkalnya, dan Nick pun menyangkalnya. Ia bersumpah tidak pernah terjadi apapun antara dirinya dan Betty. Tepat saat itu,
Betty masuk dan mendengar semuanya. Ia langsung membela Nick dan menyangkal perselingkuhan itu juga. Nick, menyadari bahwa seluruh situasi ini semakin tidak terkendali, memutuskan sudah saatnya untuk pergi. Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia akan berhenti dari pekerjaannya dan meninggalkan kota, tetapi Betty tidak dapat menerima itu. Ia memohon agar Nick tidak pergi, menangis dan memintanya untuk tetap tinggal. Nick menggelengkan kepalanya, berkata, Walking out of here like I walked in. It's just another lie, isn't it? Tapi Betty tidak berhenti. Dia terus memohon agar Joe tetap tinggal, putus asa karena tidak ingin kehilangannya. Saat itulah Joe meledak. Dia sudah muak dengan semua kebohongan, muak dengan ketegangan. Dalam amarah yang meluap, dia mencekik Betty, marah dan patah hati, lalu menyerang Nick dengan sekuat tenaga. Dia memukul Nick berulang kali hingga tiba-tiba Joe memegangi dadanya sendiri. Wajahnya pucat, dia jatuh ke lantai, jantungnya berhenti berdetak. Betty bergegas menghampirinya, panik, mencoba meminta bantuan. Tapi sudah terlambat. Joe meninggal di sana. Nick benar-benar hancur. Dia berlutut di samping Joe, menangis tak terkendali. Menyadari bahwa pria yang pernah memperlakukannya seperti keluarga meninggal karena kekacauan yang dia bawa ke dalam hidup mereka. Malam itu, saat hujan deras, Nick berjalan sendirian di jalanan yang gelap, basah kuyup, dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan. Kemudian, entah dari mana, Danny muncul. Wajahnya dingin, matanya penuh amarah. Dia menatap Nick tepat di mata dan berkata, I got something for you. You took everything else. Nick tidak menjawab. Dia hanya terus berjalan, mencoba melarikan diri. Tetapi Danny mengikutinya, mengeluarkan pisau dari sakunya, dan dalam sekejap amarah dan kesedihan, dia menusuk Nick dari belakang. Dan begitu saja, semuanya berakhir. Kisah itu berakhir dengan Danny berdiri di sana di tengah hujan, diliputi kegelapan yang sama yang menghancurkan semua orang lain dalam hidupnya. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.